Bab 043. Kamu mau makan apa? Siapa tahu ada yang sedang kamu inginkan. Tanya maminya lagi, yang teringat. 144. Pada saat pertama dulu mereka bertemu secara tidak sengaja di restoran Jepang Mall ini. Apa mau makan mie ramen lagi? Lanjut Bu Nisa sambil tersenyum. Terserah mami saja. Jawab Kirei. Bu Nisa pun mengajak Kirei makan steak di restoran dalam mall itu, dan memesankan menu steak yang paling mahal di sana. Bu Nisa tersenyum senang melihat Kirei yang begitu lahap menyantap hidangannya. Mie, apa Rei boleh nambah lagi? Tanya Kirei, yang terlihat lucu sekali di mata Bu Nisa. Boleh dong, mami senang sekali melihatmu sekarang begitu lahap makannya, padahal tadi pagi di rumah kamu terlihat tidak nafsu makan. Apa ini bawaan dari cucu-cucu mami? Tutur Bu Nisa yang tersenyum bahagia, bahkan ketika Kirei mulai memakan porsi kedua makanannya, Bu Nisa sampai memvideokannya di handphonenya dan lalu dikirimkan kepada Sam. Bu Nisa berpikir pasti Sam akan senang melihatnya. Apa mami belum sampai? Tanya Roy pada Sinta, yang baru saja mereka sampai di mall itu. Sudah dari tadi Om, tadi mami kirim pesan menunggu kita di dalam restoran X. Jawab Sinta, yang langsung berjalan ke arah restoran, karena mall itu sudah tak asing baginya, yang dulu sering sekali pergi ke mall untuk shopping dan makan-makan. Mie, ucap Roy, dan mereka berdua langsung menyalimi maminya. Lama sekali kalian, mami sudah menunggu hampir 1 jam, sampai Kirei makan steak 2 porsi. Ucap Bu Nisa, yang membuat Kirei tersipu malu. Di jalan tadi macet Mie, jawab Roy, yang memang jujur. Di jalan apa di kamar? Goda Bu Nisa, yang langsung membuat Roy salting. Kalian makan dulu saja, mami dan Kirei sudah selesai makan tadi. Tawar Bu Nisa. Dan akhirnya Roy dan Sinta pun memilih untuk makan terlebih dulu, karena untuk mengitari mall dan berbelanja itu pasti butuh energi, apalagi Roy yang harus menyiapkan energi lebih untuk menjadi bodyguard ketiga perempuan itu. Di ruangannya bibir Sam tak hentinya mengulas senyum saat memandangi video yang baru saja dikirimkan oleh manmihnya. Sam merasa selama ini apakah dirinya terlalu sibuk bekerja sampai tak pernah mengajak Kirei untuk keluar. Untung saja istrinya itu tipe perempuan yang langka, yang walaupun tahu suaminya kaya raya tapi Kirei tak pernah bertingkah ataupun meminta sesuatu yang mewah dari Sam. Sam pun mengirimkan pesan pada maminya, jika nanti Sam yang akan menjemput mereka ke sana. Ayo mami sudah tidak sabar ingin memilih-milih baju hamil, sepertinya banyak yang modelnya lucu-lucu sekarang. Ucap Bu Nisa, yang langsung mengajak Kirei dan Sinta untuk mulai berburu baju dan lain-lain. Ketiga perempuan itu pun sudah berjalan meninggalkan Roy dan bil makanannya yang belum dibayar. Ujung-ujungnya Roy lah yang mengeluarkan kartunya untuk membayar tagihan itu. Setelah itu Roy langsung mengikuti jalan ketiga perempuan itu. Roy berjalan di belakangnya. Dan melihat ketiga wanita itu asik sekali masuk ke dalam store baju, dan mulai heboh berburu baju. Apalagi maminya dan Sinta. Ini lucu, ucap Bu Nisa yang sudah banyak memilihkan baju untuk Kirei, sampai Kirei bingung melihatnya. Apa ini tidak terlalu banyak Mie? Tanya Kirei. Tidaklah, ini malah masih sedikit. Jawab Bu Nisa, yang malah lebih antusias memilihkan baju hamil yang sangat lucu-lucu sekali model dan motifnya. Sementara Sinta tanpa harus disuruh ataupun dipilihkan pun, di keranjangnya sudah banyak sekali baju-baju hasil berburunya, membuat Roy sampai geleng-geleng kepala melihat istrinya yang sepertinya ahli dalam
145. Menghabiskan uang suami. Bagaimana pilihanku? Tanya Sinta pada maminya. Bagus, jawab Bu Nisa sambil tersenyum. Lalu mereka pun membawa hasil belanjaannya ke meja kasir, dan seperti biasa lagi-lagi Roy yang membayar itu semua. Bu Nisa sengaja tak mengeluarkan kartunya ataupun mengambil kartu milik Kirei yang Kirei sodorkan. Di mana-mana laki-laki yang memang harus bayar. Ucap Bu Nisa, yang membuat Kirei dan Sinta tertawa geli. Langsung pulang Tanya Roy, yang mengira semua itu berakhir. Mami masih mau melihat-lihat ke store yang lain. Jawab Bu Nisa. Dan tentu saja Sinta sangat setuju dengan maminya itu. Kalian mau beli apa lagi? Tanya Bu Nisa pada kedua menantunya itu. Rei sudah cukup jawab Kirei. Kita masuk ke sana yuk. Ajak Sinta, yang melihat ada store khusus pakaian tidur. Mereka pun masuk ke dalam store itu, yang dimana banyak sekali pakaian tidur yang seksi dengan berbagai model. Sementara Roy yang melihat itu memutuskan menunggu di luar saja, Roy merasa malu jika harus ikut masuk ke dalam sana. Wah, ucap Sinta yang berniat ingin membeli lingerie untuk persiapan nanti, malam pertamanya yang tertunda. Bagaimana Rei, bagus kan? Tanya Sinta pada Kirei memperlihatkan lingerie dengan warna merah menyala yang begitu seksi. Bagus Sin, jawab Kirei pelan, yang merasa malu karena ada maminya. Kirei tak berniat untuk ikut membeli lingerie, karena di lemarinya sudah banyak lingerie yang dibelikan Sam, tapi untuk sekarang ini lingerie-nya itu tidak terpakai karena perut Kirei yang tidak memungkinkan. Tidak usah malu, memang kalau sudah menikah itu, baju tidur seperti ini harus punya. Ucap Bu Nisa pada kedua menantunya itu. Dan Sinta pun tak hanya membeli satu atau dua saja, mungkin ada 10 lingerie yang dia pilih dengan berbagai model yang ekstrim. Sepertinya Sinta terinspirasi dari film Jepang yang pernah dia tonton. Wakakak. Setelah selesai berbelanja, Roy menawarkan untuk mengantarkan maminya dan Kirei pulang, tapi Bu Nisa menolaknya, karena Sam sudah dalam perjalanan untuk menjemput mereka. Akhirnya Roy dan Sinta pulang lebih dulu. 146. Dan tak lama setelah kepergian Roy, mobil Sam sudah sampai di lobi depan mall itu. Sam turun dari mobilnya dan langsung menghampiri istri dan maminya. Mas, ucap Kirei sambil tersenyum pada suaminya. Sam langsung mendaratkan kecupan di kening istrinya. Apa sudah selesai belanjanya? Atau mau tambah lagi? Tanya Sam pada istrinya, yang ingin sekali mendengar Kirei meminta dibelikan barang-barang branded kepadanya. Tidak Mas, ini sudah banyak sekali. Tadi Mami yang memilihkannya. Jawab Kirei sambil tersenyum manis, memperlihatkan kalau hari ini dia sangat bahagia sekali bisa keluar berbelanja bersama Mami dan sahabatnya. Abisnya kalau bukan Mami yang memilihkannya, paling istrimu ini hanya membeli 2 atau 3 baju saja. Celetuk Bu Nisa. Sam pun menggandeng istrinya untuk masuk ke dalam mobil dan duduk di sampingnya. Papimu tidak ikut pulang bareng Sam? Tanya Bu Nisa di perjalanan itu. Belum tadi Sam sengaja pulang duluan, dan papi masih ada sedikit pekerjaan di kantor yang belum selesai. Jawab Sam yang sudah melajukan mobilnya menuju pulang. Kamu ini, kasihan papimu sudah tua. Ucap Bu Nisa di belakang. Membuat Sam dan Kirei tertawa kecil. Di depan gerbang rumahnya Bu Nisa sekarang, kedua bodyguard yang bertugas berjaga di sana, sedang menghadang Tante Rosa, yang lagi-lagi datang ke rumah itu untuk menemui Kirei. Lepaskan,
Kalian tidak tahu kalau aku ini adalah tantenya Kirei, istri dari bos kalian. Bentak Tante Rosa pada kedua bodyguard itu. Maaf Nyonya, Tuan Sam tidak mengizinkan Anda untuk masuk ke rumah ini. Jawab bodyguard itu, yang masih menghalangi Tante Rosa. Kirei, tolong Tante, mereka mencegah Tante untuk masuk, teriak Tante Rosa memanggil keponakannya itu. Tante Rosa tahu jika Kirei melihatnya pasti anak itu akan merasa kasihan padanya. Percuma Nyonya Anda teriak-teriak, karena saat ini tidak ada siapa-siapa di rumah ini. Ucap bodyguard itu memberitahukan Tante Rosa, jika saat ini tuan rumah dan keponakannya itu sedang tidak ada di rumah. Aark sial. Gumam Tante Rosa mengumpat, padahal dia sudah mempersiapkan strategi barunya hari ini. Kemana mereka? Apa kalian sedang membohongiku? Tanya Tante Rosa yang tak percaya begitu saja. Silahkan pergi Nyonya, sebelum kami melakukan kekerasan kepada Anda. Ucap bodyguard itu, yang merasa jengah menghadapi wanita tua itu. Apalagi mereka tahu jika sebentar lagi tuannya akan segera pulang. Tidak, aku tidak akan pulang, sebelum bertemu dengan keponakanku itu. Aku akan menunggunya di sini. Ucap Tante Rosa yang masih bersikeras. Karena bagaimanapun caranya dia harus segera membawa Kirei kepada Yuda. Tante Rosa merasa takut pada ancamannya Yuda kepada dirinya. Dan tak lama terdengar suara klakson dari mobil mewah yang baru saja tiba di sana, dan sudah pasti itu adalah mobil Sam. Tit, Sam membunyikan klaksonnya. Tante Rosa yang melihat itu pun langsung mengarahkan pandangannya pada mobil itu, bahkan dia sampai menghampiri mobil itu. Mas. Ucap Kirei yang langsung merasa ketakutan melihat tantenya datang lagi. 147. Tidak apa-apa. Ucap Sam menenangkan Kirei, walaupun dia sebenarnya sangat emosi dan muak sekali melihat wanita tua itu menyambut kepulangan mereka. Bodyguard itu pun langsung menyeret Tante Rosa yang menghadang mobilnya Sam. Kirei. Tolong Tante, ada yang ingin Tante bicarakan denganmu. Teriak Tante Rosa pada mobil Sam yang langsung masuk ke dalam rumah itu, dan penjaga di dalam langsung menutup gerbang rumah itu. Sam, apa tidak sebaiknya kamu temui saja dulu tantenya Kirei itu? Saran Bu Nisa, sebelum mereka turun dari mobil. Mami masuk saja dulu ke dalam dengan Kirei, biar Sam menemuinya dulu. Ucap Sam pada manmihnya, dan Bu Nisa pun segera membawa Kirei masuk ke dalam. Mas, aku mohon jangan melakukan kekerasan pada Tante Rosa. Ucap Kirei berpesan pada suaminya, karena melihat raut wajah Sam yang sudah tak bersahabat lagi. Dengan langkah cepat Sam pun berjalan keluar gerbang rumahnya, dan matanya menatap tajam pada Tante Rosa yang sedang meronta-ronta melepaskan diri dari cekalan kedua bodyguard itu. Berani sekali kau menginjakkan kakimu lagi di kediamanku. Apa yang kau inginkan? Tanya Sam dengan nada bicaranya yang tinggi. Tuan Sam, aku hanya ingin bertemu dengan Kirei keponakanku. Ucap Tante Rosa memelas pada Sam. Keponakanmu. Ingat kau hanyalah saudara tiri ibunya. Dan kau bilang tadi apa? Keponakan. Keponakan yang sudah kau jual dan kau curi uangnya. Itu maksudmu. Ucap Sam dengan penuh penekanan. Tidak, aku tidak seperti itu. Ingat Tuan Sam, kau bisa bertemu dengannya itu karenaku. Ucap Tante Rosa, yang merasa jika dia berjasa atas pertemuan Sam dan Kirei. Pergilah, sebelum aku menyuruh mereka yang akan membawamu pergi ke tempat yang tak akan bisa membuatmu kembali lagi. Ucap Sam,
yang membuat nyali Tante Rosa ciut dengan ucapannya itu. Tante Rosa tahu jika Sam bukanlah orang sembarangan, sama halnya seperti Yuda. Sekarang dia di posisi buah si malakama, akibat ulahnya sendiri yang gila dengan uang sehingga menghalalkan segala cara. Pergi, sebelum kesabaranku habis. Bentak Sam lagi. Bah, aku akan pergi. Ucap Tante Rosa, yang memilih untuk pergi, sebelum Sam menyuruh bodyguardnya itu untuk menyeretnya, bahkan mungkin bisa lebih dari itu. Setelah kepergian Tante Rosa, Sam pun segera masuk ke dalam rumahnya. Menyusul Mami dan istrinya. Bagaimana Sam? Tanya maminya. Dia sudah pergi Mi, dan Sam pastikan dia tidak akan berani lagi datang ke sini, jawab Sam. Dan Kirei yang mendengar itu hanya terdiam saja, dengan perasaan yang sedikit lega. Kirei juga berpikir apa motif tantenya itu mencari dan menemui dia sekarang ini. Padahal dulu Tante Rosa sama sekali tidak peduli pada Kirei. Mi, Sam ke kamar dulu. Ucap Sam, yang membawa istrinya Nya untuk ke kamar. Di kamarnya Sinta sedang mengeluarkan semua isi belanjaannya dari beberapa goodie bag, sedangkan Roy suaminya masih di kamar mandi membersihkan diri, mandi. Pasti Om Roy akan senang jika aku mengenakan baju-baju unik ini setiap malam. Monolog Sinta sambil tertawa geli, melihat beberapa koleksi lingerie yang tadi dia beli. Ceklek Roy membuka pintu kamar mandinya, dan melihat Sinta sedang mencoba salah satu dari lingerinya, di mana tubuh Sinta hanya dilapisi bahan transparan. Om, bagus tidak? Tanya Sinta, pada suaminya yang terdiam membeku melihatnya. 148. Om. Ucap Sinta yang langsung menghampiri suaminya yang sejak tadi hanya diam saja menatapnya. Bagus, aku suka. Jawab Roy, yang suhu tubuhnya menjadi panas. Roy pun melingkarkan kedua tangannya pada pinggang ramping istrinya, apa masih belum selesai? Tanya Roy serak. Belum Om, jawab Sinta lesu. Karena dia pun sudah menantikan sekali hal itu. Tapi sepertinya sebentar lagi selesai. Lanjut Sinta sambil tersenyum. Dan Roy pun ikut tersenyum, setidaknya dia hanya tinggal menunggu beberapa hari lagi untuk mengunboxing istrinya. Setelah makan malam, Sam mulai memberitahukan tentang rencananya yang akan mengajak semua orang untuk berlibur ke Bandung. Tapi Sam tidak memberitahukan jika acara liburannya itu berkaitan dengan gender reveal yang sudah dia siapkan. Karena Sam memang ingin acara itu akan menjadi surprise untuk istrinya dan mami papihnya. Loh Sam, kok mendadak sekali? Tanya maminya. Sengaja Mi, Sam juga baru kepikiran beberapa hari yang lalu, Sam sudah menghubungi penjaga villa kita di sana untuk menyiapkan semuanya. Jawab Sam. Wah Mas kita liburan? Tanya Kirei dengan tersenyum dan matanya berbinar, karena selama menikah memang mereka belum pernah kemana-mana. Karena kondisi Kirei yang sudah hamil. Iya, aku ingin kita quality time, ya walaupun hanya beberapa hari saja. Jawab Sam, sambil tersenyum memandangi wajah istrinya yang hari ini begitu riang. Apa Tuan Roy dan Sinta juga ikut Mas? Tanya Kirei lagi. Ilya Sam, apa mereka ikut juga dan sudah diberitahu? Tanya maminya, menimpali pertanyaan Kirei. Tentu Mi, ini semua terlaksana karena Roy juga. Sam dan Roy yang merencanakannya. Jawab Sam, mungkin ini bisa jadi bulan madu untuk mereka juga. Lanjut Sam sambil tersenyum. 149. Jam 8 WIB Sinta baru bangun dari tidurnya, dan mendapati suaminya tidak ada di sampingnya. Om,
Panggil Sinta, yang mengira jika mungkin Roy sedang di kamar mandi. Om, teriaknya lagi dan lebih keras. Tapi tak mendapat sahutan dari suaminya. Sinta pun langsung bangkit dari tidurnya, dan berjalan ke arah mandi yang tak terdengar ada suara air di sana. Keklek Sinta membuka pintu itu dan tak menemukan suaminya. Sinta pun bergegas keluar dari kamarnya dan turun ke bawah. Mah, lihat Om Roy tidak suami Sinta. Tanya Sinta, kepada mamahnya yang sedang merapikan ruang tamu. Makanya kalau sudah punya suami itu jangan dibiasakan bangun siang, suami sudah bangun istrinya masih tidur kayak kebo. Jawab mamahnya Sinta, yang mengetahui jika Roy tadi pagi izin untuk keluar. Roy sengaja tak membangunkan Sinta karena tak tega melihat Sinta yang masih sangat pulas sampai keluar iler dari mulutnya. Sinta lupa nyalain alarm mah. Jawab Sinta sambil memanyunkan bibirnya. Nak Roy, tadi izin untuk keluar dulu. Dan berpesan pada mama untuk menyampaikannya jika kamu sudah bangun. Ucap mamahnya Sinta, menyampaikan pesan dari Roy untuk istrinya. Kemana mah? Tanya Sinta yang merasa kesal ditinggal pergi oleh suaminya. Tidak tahu, mamah juga tidak menanyakannya tadi. Mungkin ke kantornya atau ke rumah mamihnya. Jawab mamahnya Sinta, yang yakin jika menantunya itu bukanlah laki-laki yang nakal. Setelah mendengar itu Sinta pun langsung naik lagi ke kamarnya, berniat untuk langsung menelpon suami. Nya. Awas ya kamu Om kalau macam-macam. Monolog Sinta yang menunggu suaminya mengangkat panggilan darinya. Tut. 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 Sudah beberapa kali Sinta menghubungi nomor handphone suaminya, tapi Roy tidak juga menerima panggilannya. Bahkan Sinta mengirim spam pesan pada Roy. Apa aku telepon Kirei saja ya, siapa tahu Om Roy ada di rumah Mami. Monolog Sinta, dan langsung menghubungi sahabat plus kakak iparnya itu. Tut. Tut. Suara panggilan telepon yang sudah terhubung. Dan tak menunggu waktu lama Kirei pun langsung menerima panggilan dari Sinta. Rei, apa Om Roy sedang ada di sana? Tanya Sinta yang langsung to the points. Tidak ada Sin, jawab Kirei yang memang tidak melihat kedatangan Roy di rumah itu. Memangnya kenapa Sin? Aku pun tadinya berniat menghubungimu, ingin menanyakan Mas Sam. Aku pikir Mas Sam sedang menemui Tuan Roy. Karena sejak pagi dia sudah tidak ada di rumah. Aku tanya pada Mami katanya Mas Sam izin pergi keluar dulu sebentar. Tutur Kirei menjelaskan pada Sinta. Kok bisa sama? Monolog Sinta yang didengar oleh Kirei. Maksudmu? Tanya Kirei. Sinta pun menceritakan tentang kejadian tadi pagi di mana dirinya kehilangan suaminya saat bangun tidur. Sin, kenapa aku jadi negatif thinking begini ya? Ucap Kirei, setelah mendengar cerita Sinta, apalagi beberapa. 150. Hari yang lalu Kirei mendapati ada nomor baru yang selalu menghubungi suaminya. Sama Rei. Jawab Sinta, dan seketika kedua perempuan itu terdiam dengan pikirannya masing-masing. Rei, apa kita susul saja? Usul Sinta. Kemana Sin? Memangnya kamu tahu? Ini kan hari Sabtu, tidak mungkin kalau Mas Sam dan Tuan Roy pergi ke kantor. Jawab Kirei. Betul juga sih. Ucap Sinta, yang tahu jika Sabtu Minggu itu libur. Tunggu sampai nanti sore saja Sin, usul Kirei, yang tak ingin gegabah mencurigai suaminya. Oke deh Rei, kalau sore masih belum pulang juga, lihat saja. Ucap Sinta, yang kesabarannya setipis tisu.
Di sebuah kafe kedua laki-laki matang itu sedang asik menikmati seduhan kopi dan nikotinnya. Mungkin sebelum menikah mereka bisa bebas kapanpun keluar rumah. Bahkan tak jarang menghabiskan waktu di klub malam untuk minum alkohol dengan ditemani wanita malam. Tapi untuk sekarang jangan coba-coba. Sam, aku berencana untuk mengajukan isbat pernikahanku ke pengadilan agama, agar pernikahanku dengan Sinta sah di mata hukum negara. Ucap Roy yang berencana untuk meresmikan pernikahannya. Bukannya dia statusnya masih pelajar aktif? Tanya Sam yang mengingat jika Sinta masih berkuliah. Yah, dan itu tak akan jadi masalah. Aku akan tetap mensupportnya untuk menyelesaikan pendidikannya. Lagi pula aku berencana untuk menunda mempunyai momongan dulu, bukan aku tidak mau segera mempunyai anak, tapi aku lihat sepertinya Sinta yang belum siap untuk itu. Tutur Roy menceritakan secara gamblang tentang pernikahannya. Roy juga menceritakan tentang Sinta yang memberikannya sarapan nasi goreng buatannya yang rasanya sangat aneh. Membuat Sam tertawa mendengarnya, karena selama ini Sam cukup beruntung mendapatkan istri seperti Kirei yang pandai memanjakan perutnya. Saking asiknya mengobrol dan bertukar cerita setelah menikah, dua laki-laki yang sudah berstatus suami itu sampai lupa waktu, bahkan sedari tadi mereka tak menyentuh ponselnya sama sekali. Mih, apa Mas Sam tidak ada mengabari Mami? Rei khawatir pesan dan telepon Rei dari sore belum dibalas juga. Tanya Kirei pada maminya, yang sebenarnya merasa jengkel sekali pada Sam yang baru kali ini dia mengabaikan istrinya. Masa sih? Coba nanti Mami telepon. Jawab Bu Nisa, yang baru menyadari jika Sam sudah dari pagi keluar dari rumah itu. Kirei pun masuk ke dalam kamarnya dengan wajah gusar karena menunggu suaminya yang masih belum pulang juga. Saat Kirei akan menelpon Sinta untuk menanyakan apakah Roy sudah pulang atau belum, justru Sinta lah yang lebih dulu menghubunginya. Sin, baru saja aku akan menelponmu. Ucap Kirei di telepon itu. Rei, apakah Om Sam juga masih belum pulang? Tanya Sinta. Iya Sin, malah tadi aku minta Mami coba menghubunginya. Jawab Kirei lesu, benar-benar keterlaluan mereka. Aku akan keluar untuk mencarinya Rei. Ucap Sinta. Sepertinya aku tidak bisa ikut Sin, Mami pasti tidak akan mengizinkanku. Ucap Kirei. Tidak apa-apa, kamu tenang saja. Biar aku yang urus kedua laki-laki tua itu. Ucap Sinta yang sudah sangat emosi sekali. Sinta pun menutup teleponnya, dan memakai jaket untuk segera pergi mencari suaminya yang sudah menghilang sedari pagi. Tiit. Tiit. Suara klakson mobil terdengar. Sinta pun langsung melihatnya dari atas jendela kamarnya, dan benar saja ternyata itu adalah mobil suaminya yang baru pulang. 151. Sinta melepaskan lagi jaketnya, dan langsung berbaring tidur di kasur menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut, entah apa maksud tujuan Sinta seperti itu. Mah. Sapa Roy yang baru masuk ke rumah itu, dan berpapasan dengan ibu mertuanya. Nak Roy baru pulang. Tanya mamahnya Sinta, dan Roy hanya menganggukkan kepalanya saja. Sinta kemana mah? Tanya Roy yang tak melihat istrinya di bawah. Roy pikir tidak mungkin jam segini Sinta sudah tidur. Dari tadi dia kamar, tadi pagi juga dia menanyakan Nak Roy, dan mama bilang seperti apa yang Nak Roy sampaikan. Ucap Bu Mira pada menantunya itu. Roy pun langsung naik ke lantai atas kamarnya. Roy sudah tahu jika istrinya itu pasti menyambutnya dengan wajah yang masam. Ceklek Roy membuka pintu kamarnya,
dan melihat Sinta sudah tertidur dengan tubuh yang dibalut selimut, hanya sedikit wajahnya saja yang masih nampak. Roy tersenyum memandangi wajah lucu itu. Roy membersihkan dirinya dulu ke kamar mandi, karena sadar jika seharian tadi dia luar dan badannya pun terasa lengket. Sesudah selesai mandi, Roy mengeringkan rambutnya dulu di depan wastafel kamar mandi itu. Roy melirik ke samping tempat sampah yang berada di sana, di mana tidak ada sampah bekas pembalut wanita, yang artinya Sinta sudah selesai menstruasi. Dengan cepat Roy keluar dari kamar mandi, dan hanya memakai boxer saja.